ada. Oh iya. Nafas dulu. Belum kesini tadi narik apa dari mana dulu? Dari kosan kan saya tadi nggak ada kelas Bu. Jadi oh iya hari Senin libur ya? Iya. Oh enaknya. Jadi liburnya hari apa aja? Ya cuma Sabtu Minggu Senin aja sih Bu. Berarti Sabtu Minggu Senin itu diapain? Biasanya dimanfaatkan untuk apa? Ya biasanya sih kalau saya kan biasanya pulang ya pulang kampung gitu, terus kalau di rumah ya saya nggak ngapa-ngapain sih Bu. Tapi kadang kalau misalnya ada tugas, mungkin ada tugas dadakan atau tugas untuk mata kuliah SUS itu ya pasti dikerjakan. SUS, emangnya Renata sekarang semester berapa? Sudah semester 6 Bu. Oh, berarti sudah semester tua ya, jadi wajar. Iya, jadi proposal gitulah Bu yang dikerjakan. Ya selain disibukkan dengan hal perkuliahan, Renata disibukkan dengan hal apa juga? Nggak ada sih ya, mungkin cuma nugas saja ya, nugas yang dari FF itu. Kayak semisal hobi-hobi. Hobi saya sih cuma baca sama apa kayak dengerin lagu aja sih. Biasanya kalau dengerin lagu itu lagu-lagu seperti apa yang didengarkan? Macam-macam sih Bu, mulai dari barat, Korea, Indonesia. Korea. Oh, berarti anak K-pop. Iya. Oh, sama lah kayak ibu. Ini juga anak K-pop. Ibu juga K-popper ya? Iya. Oke, nah ini sudah lumayan tenang atau bagaimana? Ya sudah. Nah, berhubung dengan kedatangan Renata sini, adakah sesuatu hal yang mengganggu Renata saat ini? Ada sih Bu, jadi saya itu kan akhir-akhir ini kayak suka terlambat gitu loh kalau datang ke kampus gitu. Terus saya tuh juga sebenarnya ngerasa takut gitu kalau misalnya datang terlambat, karena kan saya takutnya nggak diabsen sama dosennya, apalagi sekarang tuh ada absen online di mana kalau kita terlambat itu ditulis terlambat seperti itu. Oke, berarti di sini permasalahan Renata, hal yang mengganggu Renata adalah akhir-akhir ini Renata sering terlambat dan itu menimbulkan ketakutan tersendiri dengan Renata, apalagi dengan sistem absensi UM sekarang ya. Iya. Oke, sini Ibu akan memberikan Renata skala dari skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu menunjukkan tingkat rendahnya ketakutan yang Renata alami akibat terlambat, dan skala 10 itu skala tertinggi di mana Renata merasa takut. Kira-kira Renata berada di skala berapa? Di angka 8 sih banyak. Wah, cukup tinggi juga ya. Iya, karena ya saya takutkan nanti kalau apa namanya nggak diabsen kan juga nggak baik untuk saya juga. Oke, misalnya Renata kan sering terlambat. Adakah misalnya Renata itu kalau udah telat biasanya ada dua pilihan kan? Biasanya tuh mahasiswa kalau misalnya udah telat ada dua pilihan yang akan dilakukan. Satu, mau nggak mau ke kampus untuk terlambat tapi nggak di presensi, atau nggak ke kampus sama sekali. Biasanya Renata melakukan hal yang mana? Tetap berangkat sih meskipun terlambat, karena kan ada sebagian dosen tuh yang kayak toleransi waktunya masih banyak gitu, jadi ketika masuk kayak telatnya masih belum lebih batas pasti di absen gitu. Oke, tadi Renata bercerita walaupun Renata udah telat tetap akan ke kampus lagi, karena ada beberapa dosen yang apa sih namanya, Masih memberikan dispensasi waktu 15 menit seperti itu. iya. Oke, Ibu akan bertanya kepada Renata, pernah nggak sih Renata melakukan sesuatu hal supaya Renata itu nggak terlambat ke kampus? Pernah sih Bu. Iya. Jadi itu kayak saya bangunnya tuh lebih awal, terus kayak nggak males-malesan, nggak kalau bangun tuh nggak main HP dulu dan lain-lain, jadinya ke distract kayak gitu sih. Oh, seperti itu. Lalu mengapa hal tersebut tidak dilakukan lagi saat ini? Karena kan saya tuh sering begadang gitu kerjain tugas gitu, terus jadi bangunnya tuh kesiangan, terus saya kayak kadang-kadang tuh malah buka HP terus ke distract, akhirnya kayak tiba-tiba lihat jam ternyata udah siang kayak gitu. Berarti hal tersebut yang menghambat Renata untuk ke kampus, yang sehingga menyebabkan Renata sering terlambat ke kampus. Iya, kayak gak tau kenapa gampang banget kayak terdistract gitu loh Bu, kayak sama handphone atau sama yang lain. Oke, tadi Renata mengatakan bahwa hambatan-hambatannya itu karena sering terjadi distract dengan
kayak semisal main handphone ini ngerjain laporan untuk sus dan lain-lain seperti itu. Iya. Oke. Lalu apa yang Renata inginkan dari konseling ini? Saya sih pengen gitu kayak menemukan solusi gimana sih biar saya tuh nggak terlambat lagi, terus juga biar nggak ke distrik gitu, nggak mudah sama hal lain. Padahal udah tahu udah siang tapi tetap aja kayak nggak buruan mandi atau siap-siap gitu. Oke, berarti Renata pada intinya ingin menemukan solusi dari hal-hal yang mengganggu Renata saat ini. Oke, di sini ibu punya teknik miracle creation. Di sini misalnya ya, ibu punya kotak. Di sini ibu semisal punya kantong ajaib, di mana kantong ajaib itu bisa mengabulkan segala permintaan permohonan Renata. Apa yang akan Renata inginkan? Saya sih ingin kayak lagi terlambat gitu, misalnya kayak kalau misalnya udah memang sudah siang tuh sudahlah buru-buru aja siap-siap mau ke kampus seperti itu, jangan malah main HP atau malah ngobrol sama yang lain gitu. Oke, bagus dari kotak tadi itu. Semisal kamu lagi tidur, terus di dalam tidur kamu itu kamu bermimpi bahwa semua beban-beban atau kayak semisal di dalam itu kamu nggak terlambat ke kampus. Nah, apa yang kamu rasakan? Ya saya bakal merasa lebih senang aja gitu kan, udah berarti udah nggak terlambat lagi kayak gitu, sudah tepat waktu datang. Oke, lalu di dalam mimpi itu apa yang Renata lakukan? Ya itu tadi kayak bangun lebih awal, terus kalau malam itu ya nggak begadang kayak gitu, terus nggak bangun tidur nggak main HP tapi langsung siap-siap untuk pergi ke kampus seperti itu. Oke, dengan empat rencana tadi, apakah Renata sudah pernah melakukan keempat-empatnya ini? Pernah sih ya, waktu kemarin-kemarin yang nggak terlambat itu. Lalu apakah itu berhasil? Jadi Berhasil. saya datang tepat waktu. Lalu mengapa di semester sekarang hal itu tidak dilakukan lagi? Itu mungkin karena saya sering begadang itu loh Bu. Terus juga karena lebih sering main HP aja gitu, kayak males-malesan. Oke, Renata baik di sini ibu akan menaruh kesimpulan bahwa sebenarnya rencana-rencana Renata tadi itu sudah pernah dilakukan, cuman sekarang itu entah mengapa Renata lebih kebanyakan begadang sehingga mau nggak mau harus terlambat ke kampus seperti itu. Oke, semisal rencana ini kembali Renata lakukan, apakah Renata bersedia untuk melakukannya kembali? Bersedia, bukan biar saya nggak terlambat lagi. Oke, dengan keempat rencana Renata tadi ini, ibu akan memberikan skala, semisal kayak sebelumnya tadi skala 1 sampai 10 untuk, tapi di sini skalanya itu untuk seberapa penting rencana-rencana ini akan mengentaskan hal yang mengganggu Renata. Renata berada di skala berapa? 8 sih, karena memang penting. Berarti Renata cukup yakin untuk rencana ini bisa sedikit mengurangi rasa ketakutan. Iya. Oke. Lalu kapan rencana biar saya tuh nggak terlambat lagi, kan saya juga udah semester akhir gitulah, jadi kayak kalau masa mau terlambat terus. Oke, berarti Renata bersedia untuk melakukan rencana-rencana tadi seperti itu. Iya. Oke, lalu apakah ibu bisa melihat berarti Renata bersedia untuk melakukan rencana-rencana tadi? Iya. Oke, lalu apakah ibu bisa melihat progres dari rencana-rencana Renata lagi di pertemuan kedepannya? Apakah rencana-rencana itu berhasil atau enggak seperti itu? Bisa. Oke, berarti kita akan melihat progres dari rencana yang dilakukan Renata di pertemuan minggu depan seperti itu. Iya. Oke. Lalu adakah hal lain yang ingin Renata ceritakan atau yang mengganggu Renata lagi saat ini? Untuk saat ini sih sebenarnya itu saja sudah cukup. Oke, karena saat ini tidak ada hal-hal yang mengganggu Renata seperti itu, ibu akan merangkum sedikit tentang hal-hal yang kita bicarakan dari awal sampai pada detik ini tadi, yang mana di awal Renata merasa takut
takut karena terlambat ke kampus. Kemudian Ibu akan merangkum dari awal pertemuan sampai saat ini, di mana di awal cerita tadi Renata mengatakan bahwa Renata takut terlambat apalagi dengan sistem UM yang semakin canggih, Iya. di mana membuat mahasiswa semakin cemas dan takut kembali seperti itu. Kemudian untuk skala rasa takut Renata saat ini itu berada di scale yang awalnya 8. Kemudian karena kita akan melakukan rencana tindak lanjutnya itu minggu depan, sehingga kita belum mengetahui sampai di mana rasa ketakutan Renata, sehingga Ibu akan melihat progres dari rencana Renata itu di minggu depan setelah melakukan rencana-rencana yang tadi kita sudah bicarakan seperti itu ya. Iya. Oke, baiklah, berarti pertemuan hari ini kita bisa akhiri di sini, dan untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan mengatur jadwalnya lagi kapan Ibu bisa dan Renata bersedia, atau kalau semisal Renata masih ingin membicarakan hal-hal lainnya, Renata bisa menemui Ibu di ruangan Ibu seperti itu. Iya. Oke, baiklah, berarti pertemuan hari ini kita selesaikan sampai di sini. Yes. Ya Bu, terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Audio Jungle.